Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani dengan NIM C1C020090 dari Prodi Akuntansi kelas R10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penjelasan saya, yaitu adalah konsep PPh pasal 21, yang dimana dengan mata kuliah perpajakan dosen pengampunya yaitu Bapak Wilmi Eka Putra SE MSI. Pembahasan yang akan dibahas yaitu ada objek, subjek, dan PTKP PPh 21. Yang kedua ada tarif pemotongan PPh 21. Yang ketiga ada kewajiban pemotongan PPh 21. Pembahasan yang pertama yaitu objek PPh 21. Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu ada subjek PPh 21. Salah satu subjek pajak dan sekaligus juga menjadi wajib pajak penghasilan PPh pasal 21. Menurut Waluyo, dijelaskan bahwa penerima penghasilannya dipotong PPh pasal 21 adalah pegawai atau karyawan, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03/2008, pegawai tetap adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengawal kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai bersangkutan bekerja penuh atau full-time dalam pekerjaan tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu ada PTKP PPh 21. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Di dalam proses perhitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Singkatnya, PTKP adalah sejumlah penghasilan dari wajib yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 21. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan PMK RI Nomor 101 PMK 010 2016 tentang penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk WP orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan PTKP paling sedikit adalah sebesar 54 juta setahun atau sebesar 4.500.000 per bulan. Hal ini berarti apabila WP memiliki penghasilan lebih besar daripada 4.500.000 sebulan, maka WP harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunnya melebihi ambang batas atau PTKP. Bagi WP yang penghasilan kurang dari nilai tersebut, PPh 21-nya bernilai nihil. Namun, WP tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan PPh. Selanjutnya yaitu tarif pemotongan PPh 21. Tarif pajak penghasilan atau PPh pasal 21 wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas yaitu mencapai 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta ribu adalah 25%. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan ditetapkan. Umumnya, penghasilan diterima atau diperoleh akan dikurangi dengan unsur pengurangan sesuai ketetapan yang berlaku, yaitu dengan rumus PPh 21 sama dengan tarif pajak dikalikan penghasilan dikurang unsur pengurang. Sedangkan bagi pihak penerima penghasilan yang masih belum mempunyai NPWP, maka perhitungan pajaknya akan dikalikan 120% dengan total pajak yang terutang. PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120% kali PPh 21 terutang. Itu rumusnya.
yaitu ada kewajiban pemotong PPh 21. Pemotong PPh pasal 21 terdiri dari yang pertama ada pemberi kerja, yang kedua ada bendahara dan pemegang kas pemerintah, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat orang pribadi pembayar honorarium, yang kelima ada penyelenggaraan kegiatan. Adapun penerima penghasil yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari yang pertama ada pegawai, yang kedua ada penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Yang ketiga, wajib pajak PPh 21 dikategorikan bahwa bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Meliputi itu pertama ada tenaga ahli melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kedua ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Yang ketiga adalah olahragawan, yang keempat penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang keenam ada pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Selanjutnya ada agen iklan, pengawasan atau pengelolaan proyek, pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, dan atau distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Selanjutnya yang keempat ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk wajib pajak PPh 21. Yang kelima ada mantan pegawai. Yang keenam ada wajib pajak PPh pasal 21 di kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain ada perlombaan olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua ada peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu. Yang keempat, ada peserta pendidikan dan pelatihan atau peserta kegiatan lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari materi ini. Saya Lisa Aryani. Mohon maaf jika ada kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.